Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi tafsir hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya.
para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita pelajari ayat nomor 11, 14. Tadi ada yang saya dengar 13 yang benar sing di. Ayat berapa terakhir? Ayat 14. Masa nomor ayatnya be kelalen? Apa maning? Isine. Ya mungkin karena terlalu lama ya. Berapa bulan? 2 bulan. Lama enggak 2 bulan? Ya mandan lah. Ya. Berarti kalau ayat terakhir kita pelajari adalah ayat ke-14, maka insya Allah malam ini kita akan bahas ayat yang ke-15. Apa bunyinya ayat ke-15? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, Allah sedang berbicara tentang manusia. Adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila dia diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Fa'akramahu, Allah muliakan dia. Wa na'amahu, dan Allah curahkan nikmat kepada dia. Maka dia akan berkata, Rabbi akraman. Allah telah memuliakanku. Ayat ini dan ayat sesudahnya, beberapa ayat sesudahnya, kata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya sedang menjelaskan salah satu tabiat dasar manusia. Jadi manusia itu punya tabiat, gawan bayi. Apa tabiat manusia itu? Salah satunya adalah minim ilmu. Apa? Minim ilmu. Ilmu pengetahuannya terbatas. Lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Buktinya apa Ustadz? Ilmu manusia terbatas. Ini, ayat ini. Karena keterbatasan ilmunya, kebanyakan manusia memikir, kebanyakan manusia mengira, kalau jadi orang kaya, ini berarti pasti orang yang mulia. Yang namanya orang hidup di dunia itu kan bisa kaya, bisa miskin. Ada enggak tengah-tengah antara kaya dan miskin? Apa? Ya mandan sugih, mandan kere gitu. Manusia itu kalau enggak rizkinya lancar, ya rizkinya apa? Seret. Karena keterbatasan ilmunya manusia, ketika dia dikasih sama Allah nikmat-nikmat yang banyak, ketika Allah kasih kepada dia kekayaan yang melimpah, dia GR. Apa GR? Gede rasa. Oh, saya seperti ini karena memang Allah sayang kepadaku. Oh, saya seperti ini
karena saya ini memang manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya seperti ini karena saya ini adalah kekasihnya Allah, waliullah. Prasangka-prasangka seperti ini sumbernya adalah karena keterbatasan ilmu manusia. Sebaliknya, kebalikannya kaya apa? Miskin. Kebalikannya rezeki lancar, rezeki seret. Sebaliknya, kebanyakan manusia kalau dikasih sama Allah rezeki yang seret alias kemiskinan, maka dia akan menuduh Allah. Allah enggak sayang sama saya. Itu ayat yang selanjutnya. Tidak akan kita jelaskan malam ini, sekedar perbandingan supaya kita paham manusia itu kebanyakan kalau dikasih nikmat GR, kalau dikasih musibah, rizki yang seret, maka dia menuduh Allah. Allah ini menterlantarkan saya. Allah ini lupa sama saya. Allah ini merendahkan saya. Allah ini menghinakan saya. Itulah kebanyakan manusia. Kenapa mereka sampai berpikir seperti itu? Karena keterbatasan ilmu mereka. Perlu diketahui bahwa ukuran seseorang mulia atau tidak mulia, ukuran seseorang hina atau tidak hina, bukan dilihat dari kekayaan atau kemiskinan. Bukan. Walaupun kebanyakan orang menjadikan itu sebagai ukuran. Makanya perhatikan baik-baik. Ketika ada orang barang gawe, mengadakan walimah. Hari ini yang datang tamunya itu pakai mobil, pakai jas, keren. Apakah sikap si tuan rumah kepada orang kaya tersebut sama? Ketika yang datang keesokan harinya orang lain yang bajunya lusuh, pakai sandal jepit, selen, warnane ora pada, jalan lagi. Kira-kira tuan rumah menyikapi dua jenis manusia ini sama apa beda? Beda. Bedanya kenapa? Amplope. Nek sing penampilannya perlente, ki biasane amplope kandel. Nek sing penampilannya lusuh, amplope kandel juga. Cuman isine ewon, ya, ribuan. Rata-rata manusia itu mengukur seseorang mulia atau tidak mulia dari apanya? Kekayaannya. Padahal kemuliaan atau tidak kemuliaan itu bukan diukur dari kekayaan. Tapi kemuliaan atau tidak kemuliaan seseorang, mulia atau tidaknya seseorang itu diukur apakah dia patuh kepada Allah atau tidak. Apakah dia rajin beribadah kepada Allah atau tidak. Apakah dia gemar beramal salih atau tidak. Itulah ukuran kemuliaan. Jadi kalau kita mau mengukur diri kita, saya ini sebenarnya dicintai Allah atau tidak toh?
saya ini sebenarnya istimewa enggak sih di sisi Allah? Saya sebenarnya ini mulia enggak sih di sisi Allah? Lihat, apakah kita patuh kepada Allah atau tidak? Bukan dilihat duitku akeh apa ora, bukan. Oh berarti kayak gue ya kudu dadi wong kere gue. Gitu atau tidak? Gitu atau tidak? Kenapa tidak? Karena ada orang kere, orang sholat. Ada? Banyak. Dan ada orang kaya, rajin ibadah. Ada? Ada. Tapi ada nggak orang kaya yang tidak beribadah? Banyak. Orang miskin rajin beribadah? Banyak. Berarti di masing-masing kubu apa? Kaya dan miskin. Di masing-masing kubu ada yang rajin ibadah dan ada yang tidak. Dan yang kaya seperti itu, yang miskin juga seperti itu sama. Makanya ukuran mulia atau tidak bukan dari kekayaan dan kemiskinan, bukan. Tapi ukuran kemuliaan seseorang dari sejauh mana dia taat kepada Allah. Sebanyak apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita fahami. Supaya kita tidak salah faham kepada siapa? Kepada Allah. Berarti ada nggak orang yang hina di sisi Allah tapi dikasih kekayaan yang banyak sama Allah? Ada? Ada. Sebaliknya ada manusia yang mulia di sisi Allah tapi rizkinya dibikin seret sama Allah. Ustaz, kok ada Ustaz orang hina di sisi Allah? Orang tahu sholat, orang tahu puasa, nggak pernah ngaji. Aku sih ngaji kawit mbiyen ya kayak gitu boy. Lah itu orang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat malah sugih. Yang ngasih kekayaan sama dia siapa? Allah. Berarti Allah kasih dia kan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka sama dia. Kenapa Allah kasih? Kenapa kira-kira? Bagus. Salah satu jawabannya adalah karena kekayaan yang Allah berikan kepada manusia tersebut tidak ada harganya di sisi Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Allah kasih itu kepada mereka karena yang Allah kasihkan kepada mereka sesuatu yang tidak ada harganya di sisi Allah. Di rumah jenengan ada sampah? Ada sampah enggak? Ada. Kalau ada orang minta sampah sama jenengan dikasih enggak? Oh ngono, kabian boy cukut. Kenapa? Karena enggak ada harganya. Berarti dunia ini sampah, Ustaz. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW. Bagaimana Allah memandang dunia? Bagaimana Allah menilai dunia? Bagaimana Allah menganggap dunia? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Andaikan dunia itu di sisi Allah seharga sayap seekor nyamuk. Andaikan dunia di sisi Allah seharga sayap seekor nyamuk. Berarti dunia itu harganya di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, bukan? Iya,
Bukan. Tapi lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Sayape lo. Udu apa nih? Udu lemute. Nyamuk itu kan terdiri dari kepala, tubuh, buntut, sayap, dan seterusnya kaki. Itu cuma diambil apanya? Sayap. Dunia di sisi Allah harganya tidak lebih mahal daripada sayap seekornya. Karena itulah Allah beri orang kafir minum. Karena minum di sisi Allah harganya tidak lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk. Bahkan Nabi SAW katakan tadi, "Lau kanatid dunia," dunia seisinya. Sehingga ketika ada orang kafir dikasih sama Allah dunia seisinya, bukan hanya menjadi manusia yang terkaya di dunia, tapi dunia seisinya buat dia semuanya. Itu di sisi Allah tidak ada harganya. Di rumah jenengan ada nyamuk? Ada. Ketika jenengan kemudian ada nyamuk. Terus teman jenengan datang, "Gue lemutnya gonyong, mau jenengan kasihkan?" Keberatan enggak? Kenapa? Karena enggak ada harganya. Sehingga jangan GR. Ketika jenengan jadi wong sugih. Ya. Wah, kayaknya nyong pancen wali loh. Kenapa? Sugih terus 7 turunan. Itu bukan tanda bahwa Allah itu sayang sama kita. Dan sekali lagi jangan dipahami dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa orang Islam itu harus jadi orang miskin. Jangan dipahami seperti itu. Kalau bisa jadi orang kaya. Kalau bisa. Tapi kaya yang baik gitu ya. Karena dunia itu hina di sisi Allah, maka Allah akan berikan dunia kepada siapa yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Terus apa yang Allah berikan kepada orang yang dia sukai? Kalau dunia, harta itu kan diberikan kepada orang yang disukai dan yang tidak disukai. Karunia Allah itu kan gak cuma harta tok. Karunia Allah itu kan banyak. Kalau karunia Allah berupa harta itu diberikan kepada orang yang dia sukai dan yang tidak disukai, maka apa karunia yang Allah berikan kepada orang yang dia sukai? Apa itu? Hidayah, amal soleh, ibadah, ketekunan untuk beramal kepada Allah. Maka kalau kita ingin tahu seseorang itu mulia atau tidak mulia, lihat ibadahnya. Maka seharusnya ketika ada orang datang ke rumah kita, kita muliakan dia itu, ukurannya bukan dia datangnya pakai mobil atau bicycle, ya. Tapi kita lihat orang ini rajin ibadah atau tidak. Kalau dia rajin ibadah, maka hak dia atas kita adalah kita muliakan dia. Karena dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kewajiban kita adalah memuliakan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Bukan memuliakan orang-orang yang hina di sisi Allah. Bukan. Yeah. Banyak orang yang memuliakan orang yang dihina di sisi Allah, hina di sisi Allah, dan menghinakan orang yang mulia di sisi Allah. Salah satu pemicunya adalah karena dia melihat kekayaan
dan kemiskinan sebagai ukuran kemuliaan dan kehinaan. Karena mahalnya hidayah itulah, kalau tadi kan dunia, harta dunia sesuatu yang murah. Kebalikannya berarti hidayah, ibadah, amal salih adalah sesuatu yang mahal. Karena mahalnya hidayah, karena mahalnya ibadah, karena mahalnya amal saleh, itulah Allah berikan hanya kepada manusia-manusia khusus. Allah berikan hanya kepada manusia-manusia spesial. Allah berikan hanya kepada manusia-manusia yang istimewa di sisi Allah. Karena yang Allah berikan adalah sesuatu yang istimewa. Jenengan punya emas yang sangat mahal, perhiasan yang sangat mahal. Apakah diberikan kepada sembarang orang? Mesti apa? Milih-milih. Hanya manusia-manusia yang istimewa yang akan kita beri perhiasan tersebut. Berhubung hidayah adalah sesuatu yang istimewa, maka Allah berikan hanya kepada manusia-manusia istimewa. Salat sunnah qobliyah subuh. Apa? Salat sunnah qobliyah subuh. Yang biasa diistilahkan dengan salat sunnah fajar. Itu di sisi Allah lebih mahal daripada dunia seisinya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Jadi kalau hari ini, tadi pagi, kita dikasih hidayah sama Allah. Mau sholat apa? Qobliyah subuh. Ya mestinya berqobliyah subuh ya sholat subuh. Qobliyah subuh dong. Qobliyah subuh terus balik tuh rumah. Ini bukan. Kalau yang sunnah saja seperti itu, apalagi yang wajib gitu maksudnya. Kalau hari ini kok hati kita dibuka sama Allah sehingga kita berangkat gasik ke masjid sehingga bisa sholat apa? Qobliyah subuh. Artinya kita ini sudah dikasih karunia oleh Allah yang lebih mahal daripada dunia seisinya. Walaupun hari ini dagangan kita kurang laris. Gawe sega bungkus 50 sing payu kur loro, masya Allah. Berarti sisanya bira gue 48. Ketika Allah uji kita seperti itu, bukan berarti Allah sedang menterlantarkan kita. Kepriwe sih wis salat qobliyah subuh dagangane marah ora payu sih kepriwe. Ora balen-balen. Balen-balen apa? Orang maning-maning salat qobliyah subuh. Subhanallah. Jenengan itu sudah dikasih sesuatu yang lebih mahal daripada dunia seisinya. Saya tanya, dunia seisinya sama 48 bungkus nasi itu mahal mana? Mahal mana? Dunia seisinya. Ya karpe ya loro-lorone Ustaz. Ya enggak apa-apa, boleh. Harapan itu enggak apa-apa ada. Makanya kan kita disuruh berdoa setiap pagi. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini kan doa kita setiap pagi. Ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu satu nopo? Ilman nafi'an. Nopo ilman nafi'an? Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Yang ketiga,
Wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Yang akan kita garis bawahi yang nomor berapa? 2. Yang nomor 2, kita disuruh minta sama Allah rizqan thayyiban, rizki yang baik. Berarti kan kita punya harapan, tidak apa-apa. Buktinya kita berdoa sama Allah. Yang namanya orang berdoa kan berarti kan punya nomor harapan. Dan subhanallah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengajari kita untuk minta rizqan thayyiban. Rizki bukan sembarang rizki, tapi rizki yang baik. Nabi tidak bilang sama kita, mintalah rizki yang banyak misalnya. Nabi katakan rizqan thayyiban, rizki yang baik. Kenapa? Karena karena banyak belum tentu baik. Sebagaimana sedikit juga belum tentu baik. Makanya kita minta sama Allah rizki yang baik. Entah itu banyak, entah itu sedikit. Yang penting baik. Ustaz, masa sedikit bisa baik? Ya bisa saja. Orang cuma beli nasi bungkus 2 misalnya. Regane pira? Satu nasi bungkus berapa tuh? 5.000. Berarti 10.000. Ternyata duit dia 100.000. Aduh nuwun sewu, mboten nonton jujule niki tesi enjing niki. Nggih jenengan mawon, alhamdulillah. Kuwi ora setitik. Tapi kan yang laku cuma berapa? Cuma 2. Enggak Ustaz, dia malah nawar. 5.000 malah ditawar. 4.000 tidak apa-apa. Ternyata dapatnya 8.000. Tapi 8.000 itu karena tadi pagi kita berdoa sama Allah. Minta rizki yang baik. Yang 8.000 itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz diberkahi oleh Allah? Dimakan. Membuat tubuh kita sehat. Ringan dipakai untuk sholat. Ya. Dimakan oleh anak dan istri kita walaupun mungkin sepiring bertiga. Ya. Anak, istri, suami sepiring bertiga. Tapi alhamdulillah anaknya ini nurut untuk dikata, dinasehati oleh siapa? Orang tuanya. Ya. Kembali kepada pandangan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia memandang kemuliaan dan kehinaan itu diukur dari apa tadi? Kekayaan dan kemiskinan. Padahal tidak demikian. Kemuliaan dan kehinaan dipandang dari apa tadi? Ketaatan atau kemaksiatan seorang hamba kepada Allah. Nah, kalau memang seperti itu, kekayaan kemiskinan itu bukan ukuran. Terus kenapa ada kekayaan dan kemiskinan? Bagus. Adanya kekayaan dan kemiskinan di muka bumi ini adalah sebagai bentuk ujian. Ujian dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Allah firmankan itu dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah berfirman, kami akan uji kalian wahai para manusia bisyarri, dengan sesuatu yang enggak enak. Wabil khairi, dan sesuatu yang enak. Sebagai apa? Sebagai bentuk ujian dan cobaan. Allah jadikan ada yang kaya, ada yang miskin untuk menguji mereka. Selama ini ketika mendengar kata ujian, cobaan itu identiknya sesuatu yang gak enak. Padahal ujian itu bisa bentuknya sesuatu yang enak dan bisa sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang enak tadi contohnya kaya. Sesuatu yang enak contohnya miskin. Sesuatu yang enak contohnya sehat. Yang gak enak sakit.
Sesuatu yang enak, promosi jabatan. Sesuatu yang enggak enak, dipecat. Sesuatu yang enak, anak lahir sehat walafiat. Sesuatu yang enggak enak, salah satu anggota keluarga yang disayangi meninggal dunia. Dua-duanya itu ujian sama-sama. Kenapa Allah ciptakan itu? Untuk menguji kalian. Supaya apa? Supaya ketahuan siapa yang bersabar dan siapa yang bersyukur. Kenapa harus ada dua ini? Sabar sama apa? Syukur. Karena ada dua ujian. Apa tadi ujiannya? Enak dan gak enak. Kaya dan miskin. Sehat dan sakit. Naik jabatan, turun jabatan. Karena ada ujian dua, maka modalnya juga menghadapi ujian itu harus dua. Apa tadi modalnya? Syukur sama sabar. Syukur modal menghadapi ujian. Ujian yang enak. Sabar modal menghadapi ujian yang gak enak. Dan itu akan ketahuan seseorang sabar atau syukur kalau ada ujian. Nek orang nana ujian kabeh wong ngakune sabar syukur. Syukurlah. Syukur. Itu syukur. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Aku bersyukur terus kok. Apa iya? Iya. Begitu ngesuke oli arisan, wis syukur, wis kepriyo, alhamdulillah. Ya. Terus ya wis. Apakah Anda bersedekah ketika ada rezeki itu atau tidak? Itu wujud dari apa? Syukur. Oke, sing sabar. Wis sabar kawit miyen. Karo melotot. Anda akan sabar atau tidak itu dilihat ketika Anda mendapatkan ujian yang gak enak. Belum tentu ustadz yang pintar ngomong sabar itu bisa sabar. Ustadz kan pintar apa nih? Ngomongnya. Prakteknya, lihat ketika ustadz itu diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji sakit, ketika diuji miskin, ketika diuji ada salah satu di antara anggota keluarga yang meninggal, ustadznya sabar apa ora? Itulah fungsinya adanya kekayaan dan kemiskinan. Berarti apa kesimpulan pengajian kita hari ini? Kekayaan dan kemiskinan itu bukan ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang. Tapi ukurannya apa? Ketaatan tidaknya seorang hamba kepada siapa? Allah. Loh kalau kayak gitu terus kenapa ada kekayaan, ada kemiskinan? Sebagai bentuk ujian. Ujian untuk memperlihatkan apa? Kesabaran dan rasa syukur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat yang tadi disampaikan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.